Seorang jasad wanita ditemukan tewas terikat di Sungai Citarum, Bekasi, Jawa Barat. Penemuan mayat ini menggegerkan warga bersamaan dengan laporan orang hilang di Tanah Sereal, Bogor. Korban diketahui bernama Sidah Alatas, seorang notaris berusia 60 tahun. Ia tewas dibunuh oleh sopir pribadinya sendiri, yakni Anda, yang bekerja sama dengan rekannya, Warno. Kepolisian telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. 3 merupakan tersangka pembunuhan dan 3 orang lainnya merupakan tersangka penadah mobil milik korban. Apa motif dibalik kasus pembunuhan ini? Mengapa para pelaku tega menghabisi nyawa korban? Saat ini kami sudah berada di Polda Metro Jaya. Kita akan mencoba untuk menggali langsung keterangan dari para pelaku. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Saat ini tim Fakta berkesempatan untuk mewawancara langsung 3 tersangka pembunuh dalam kasus pembunuhan notaris ini. Kami akan didampingi oleh pihak kepolisian untuk menggali seperti apa kisah sesungguhnya dari kasus ini. Selamat siang dengan Mas Warno, betul ya? Di hadapan saya ini pemirsa merupakan tersangka pembunuhan dalam kasus pembunuhan notaris ini. Jadi merupakan Mas Warno, merupakan otak sekaligus eksekutor ya dalam kasus pembunuhan ini. Mas Warno, saya pengen tahu ceritanya seperti apa sih awal mula, bagaimana kemudian akhirnya memutuskan untuk melakukan pembunuhan ini, seperti apa awal mula ceritanya? Perencanaan awal saya ingin menguasai mobil korban. Sejak tanggal 30 saya sudah mengajak saudara Andra untuk menguasai mobil korban sampai kita janjian untuk ketemu dan akhirnya terjadi pembunuhan. Apa yang dikatakan saat itu ketika mengajak rekan Anda untuk ikut dalam pembunuhan ini? Saya bilang, ayo kita kuasai mobil korban. Anda sempat menolak, sempat berpikir satu malam, sampai akhirnya dia mau. Waktu ketemu sama Mas Anda nih, Mas Anda ya, itu kapan? Tanggal 30. Tanggal 30. Itu mulai bicara ke Anda? Ke Anda. Saya ajak Andanya, kemudian berpikir satu malam, akhirnya Anda mau untuk menguasai mobil korban, dan kemudian kita ketemu korban pada tanggal 1. Seperti apa kronologinya? Kami bertemu di stasiun Bojonggede pada tanggal 1. Kemudian kita berangkat ke daerah Lewiliang. Minum kopi, selesai itu kita pulang ke stasiun Bogor, diantar oleh korban. Pukul 11 lewat itu udah nggak ada kereta yang ke Cibitung. Jadi terpaksa kami bermalam di situ dan kemudian saudara Anda menghubungi lagi korban sampai korban
datang pada pukul 3 pagi. untuk mengajak kami ke dekat kantornya. Nah, dalam perjalanan terjadilah hal buruk tersebut. Bisa dijelaskan nggak di dalam mobil saat itu kondisinya seperti apa posisinya? Korban di depan sebelah kiri, Anda sebagai driver, dan saya di belakang sebelah kiri. Oke. Itu korban sempat melakukan perlawanan? Sempat melakukan perlawanan. Sempat teriak sampai akhirnya lemas. Setelah itu kami menuju arah Cikarang. Kemudian di dalam perjalanan saya tarik korban dari depan sebelah kiri, saya tarik ke kursi tengah sebelah kanan. Lalu sampainya di Cikarang, karena kan hari sudah pagi, jadi saya membuang HP korban. Setelah itu saya pindahkan korban ke belakang bagasi, lalu mengikat korban dengan tali dengan batu. Pukul 2 malam saya jalan untuk membuang korban di daerah GIIC bantalan Kali Citarum. Di situ saya buang korban pada pukul 3. Kenapa pada saat itu mengarah ke Cikarang? Panik juga ya, spontan saja itu. Setelah membuang jasad korban, kami beristirahat di rumah teman sampai pukul 9 pagi. Kemudian lanjut ke tempat transaksi jual beli mobil. Kenapa pengen melakukan itu? Sudah gelap mata ya, karena tidak ada pekerjaan, karena kebutuhan juga. Terima kasih Mas Warno atas waktunya. Ya, satu lagi pemirsa, kita tadi sudah mendapatkan keterangan dari otak pembunuhan. Nyatakan kalau motifnya adalah untuk menguasai harta korban yang berupa mobil. Saat lagi akan datang eksekutor yang akan kita juga tanyai seperti apa, kita dalami motifnya, kita dalami bagaimana proses pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Ini juga merupakan sopir dari korban sendiri. Seperti apa awal mulanya bisa melakukan pembunuhan ini? Awal mula tuh tidak terbesit untuk melakukan pembunuhan, Bu. Karena terbesit itu saya hanya untuk mengambil mobil karena saya butuh uang, Bu. Oke, kemudian? Cuma kalau untuk semua dalang dari pembunuhan itu teman Andrian atau Warno, Bu. Oke, gimana tuh ceritanya bisa diajak oleh Warno kemudian melakukan perencanaan ini? Pas berangkat tuh Warno tidak bilang apa-apa, cuma dia bilang ya udah nanti habis aja, semuanya urusan saya. Jadi Mas nggak tahu kalau Warno ini membawa senjata tajam? Tidak sama sekali, Bu. Tidak sama sekali. Kemudian seperti apa itu? Yang dikatakan oleh Andrian atau Warno, ambil mobilnya nanti kita jual atau kita gadai, semuanya saya yang tanggung jawab. Kenapa Gitu. Mas mau? Karena saya butuh uang, Bu. Dari situ kita berangkat, Bu, untuk merencanakan mengambil unit mobilnya. Ibu tahu siapa Warno? Tahu karena udah ketemu 2 kali, Bu. Anda sempat membantu Warno untuk... Saya membantu melemparkan jenazah. Kemudian jenazah dilemparkan sampai pagi hari kami menunggu informasi untuk penjualan atau penggadaian mobil tersebut. Sampai sore hari, Bu, itu kami berangkat mengantarkan unit mobil ke salah satu tempat tersebut untuk transaksi itu. Terus dapat uang? Dapat uang 40 juta dan masuk ke rekening saya. Oke. Ditransferkan ke rekening saya. Dan dari situ unit sudah terjual. Kami berusaha untuk kabur, Bu. Uangnya digunakan untuk apa? Uangnya digunakan untuk membeli handphone. 2 handphone Oppo Reno, 1 handphone iPhone. Dan untuk memberi jasa-jasa si calo tersebut dan Herman. Kenapa dibuat untuk beli HP? Pikir saya itu akan menjadi aset ketika saya sudah tidak mempunyai uang, Bu. Bisa kami jual gitu. Emang pembagiannya berapa, Mas? Kalau untuk dibagikan tidak ada dibagikan, Bu. Cuma Herman yang sudah terjadi, Herman saya bagi 5 juta. Cepot itu perantara saya bagi 3.500.000. Waktu diajak oleh Warno untuk ikut dalam kasus ini, apa yang dijanjikan sama Warno?
untuk dijanjikan tidak, tapi yang jelas dia akan tanggung jawab semuanya, Bu. Mengenal korban awalnya dari mana, Mas? Mengenal korban awalnya dari mantan istri pertama saya, Bu. Dari tahun 2021 itu. Waktu dalam pelarian sempat mendengar kabar kalau ada penemuan mayat, orang hilang dan sebagainya. Kalau kabar itu viral, tahu itu? Sempat tahu dari salah satu kawan saya itu Herman. Mempunyai status dari temannya dari WhatsApp, Bu, bahwa ada penemuan mayat. Itu posisi kami masih di Bandung pas mengetahui itu, lalu untuk melarikan diri ke Solo. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Anda atas waktunya. Satu lagi, pemirsa, kita akan mewawancarai juga satu tersangka lainnya. Ini merupakan Herman yang menjadi perantara dalam kasus ini. Kita temukan fakta selanjutnya. Kita juga akan mewawancarai Herman. Dia ini merupakan tersangka yang pada saat itu juga terlibat dalam pembunuhan. Tapi seperti apa perannya, kita coba akan dalami faktanya. Selamat siang, Mas Herman. Selamat siang, Pak. Bu. Ya, Mas Herman ya, betul? Betul. Mas Herman, bisa diceritakan apa perannya dalam kasus pembunuhan ini? Membantu menggadaikan mobilnya, Bu. Bantu menghentikan mobilnya. Seperti apa itu? Yang apa saja yang Mas lakukan pada saat itu? Awal mulanya ketika pertama kali tahu ya, didatangi oleh Warno dan juga Anda. Awal mulanya saya lagi di rumah. Warno nggak lama datang pakai motor, minta gadaikan mobil temennya katanya. Karena saya baru kenal sama Anda, nggak lama. Terus kata saya, di mana mobilnya? Ada di sono. Saya datang membantu menggadaikan mobilnya. Nah, nggak lama terus nggak tahu tuh saya dibawa kemana. Terus ada pas kali ada dibuka bagasi mobil, nggak lama ada mayat. Di situ baru tahu kalau ada mayat. Baru tahu ada mayat. Oke, seperti apa saat itu respon yang Anda pikirkan? Sangat kaget, Bu. Terus dia menggotong berdua karena dia mau jatuh, mau membuang mayat berdua. Warno sama dia berdua teriak, bantuin sambil agak ngotot gitu. Karena kan saya orang paling muda, jadi takut sama yang lebih tua gitu. Begitu. Oh, disuruh bantuin sama Warno dan Anda. Iya, karena mereka mau jatuh bertiga sama mayat. Itu di mana? Di pinggir kali di jembatan. pinggir kali jembatan. Oke, terus kemudian untuk membantu mengangkat, apa yang Mas Herman lakukan? Hanya mengangkat bantu kakinya aja karena dia sudah posisi mayat udah terangkat mau dilempar, dia mau ikut jatuh sambil teriak, Bu. Terus saya suruh dipaksa sama dia, suruh angkatin kaki, langsung lempar aja udah. Oke, terus kemudian seperti apa setelah itu? Kami balik dan membawa mobilnya. Ya, coba untuk menggadaikan. Oke. Waktu itu Mas Herman yang menggadaikan. Iya, Kemana itu? ke temen. Karena punya temen, seorang debt collector, mungkin dia punya kayak semacam link buat gadai-gadai mobil. Herman coba tanya ke dia. Nah, di situ saya hanya menemukan mereka untuk mengobrol masalah mobil. Saya melihat aja di warung. Sudah kejadian itu masalah berapa saya nggak tahu. Jadi mereka semua yang nentuin harga dan itunya. Mas Herman kan tahu kalau itu mobil hasil perampokan dan ada pembunuhan juga di situ. Kenapa mau? Ya, saya nggak itu juga sih, Bu. Saya sebenarnya takut. Cuman kan dia tetap kekeh, Bu. Coba cariin. Karena kan dia lebih tua, Bu. Saya lebih muda. Saya lebih takut karena ke orang yang lebih tua. Dan mungkin yang disampaikan untuk Ya, keluarga korban. buat keluarga korban, kalau emang Herman benar-benar salah, Herman minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena walaupun Herman nggak melakukan itu, tapi Herman kan membantu untuk membuangnya. Karena itu pun karena paksaan. Herman sangat minta maaf, bermohon maaf kepada keluarga korban. Punya anak istri? Enggak, punya ibu aja. Ibu tahu nggak kejadian ini? Mungkin sekarang sudah tahu karena media kan sudah banyak, Bu. Terima kasih Mas Herman atas waktunya. Iya, Bu. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Bersama kami saat ini sudah ada Panit Unit 1, Subdit 3, Resmob Polda Metro Jaya, Ibda Bregi Yesaya. Selamat siang. Selamat Bang. siang, Mbak. Ya, bagaimana kabarnya, Bang?
Alhamdulillah puji Tuhan baik. Oke, Bang Bregi, ini bisa dijelaskan terkait dengan kasus pembunuhan ya, yang menewaskan seorang notaris dengan rangkaian pembunuhan yang sudah terjadi. Seperti apa proses pengungkapan kasus ini pada awalnya? Jadi dapat kami jelaskan dari tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kasubdit Resmob AKBP Resa Fiardi Marasa Besi. Pada tanggal 3 Juli 2025 ditemukanlah sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di bantaran kali Citarum, Bekasi Kabupaten. Dari situ tim menelusuri TKP, melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, melakukan interogasi kepada saksi-saksi di TKP. Dan akhirnya kita ada temuan bahwa tanggal 1 Juli ada korban yang dilaporkan hilang di Polsek Tanah Sereal Bogor oleh pihak keluarga. Itu adalah korban inisial SA yang ditemukan di bantaran kali Citarum. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan akhirnya kami dapat mengamankan 3 orang pelaku di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Proses penangkapannya sendiri mungkin bisa diceritakan seperti apa? Jadi tim melakukan penyelidikan, kemudian kami mengetahui lah pelaku ini, 3 pelaku ini melarikan diri ke daerah Jawa Tengah. Di situ kami telusuri, ternyata 3 orang pelaku ini mencari kos-kosan di daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Dari situ tim mendapatkan informasi di situ, lalu melakukan insert nih ke tempat kos-kosan mereka berada, dan di situ mereka sedang istirahat di dalam kos-kosan tersebut. 3 pelaku di satu tempat yang sama? 3 pelaku di satu tempat yang sama. Ya, di depan kami nih, pemirsa, merupakan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus pembunuhan notaris ini, kita bisa melihat ada sejumlah barang bukti ya di sini. Ini sudah semuanya? Ini belum semuanya. Ini masih ada batu dan tali tambang yang digunakan untuk mengikat korban. Oh, ini ya? Ya, ini batu dan tali tambangnya. Kemudian bisa kita jelaskan ini untuk barang bukti ini tas. Jadi tas ini tempat inisial A alias W itu menyimpan gunting. Gunting untuk menusuk dada korban. Jadi pada saat itu dia mengeluarkan gunting itu dari dalam tas ini. Tas ini. Ini merupakan device handphone milik H. Ini device handphone milik A alias W. Kemudian ada terlihat di sini ada Oppo Reno 13 F5G sebanyak 2 unit. Itu dan juga iPhone 13. iPhone 13 ini merupakan hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Jadi hasil penjual mobil itu digunakan salah satunya untuk pembelian 3 unit HP ini. Nah, kalau 2 unit handphone ini merupakan alat yang digunakan keduanya untuk berkomunikasi? Untuk berkomunikasi dalam proses mereka melakukan tindak kejahatan ini. Oke, baik. Kemudian di sini saya lihat juga ada satu kresek besar ya, bisa ditunjukkan juga mungkin isinya? Jadi di sini berisikan batu dan juga tali tambang. Jadi di sini terlihat tali tambang warna kuning dan juga batunya masih dalam karung, Mbak. Jadi tali tambang ini diikatkan ke batu, kemudian diikatkan juga ke badan dari korban. Kemudian ini ada karung juga, saya lihat apakah ini karung juga yang dipakai untuk membungkus? Karung ini digunakan untuk membungkus batu aja, bukan untuk membungkus korban. Oh, oke. Artinya pada saat ditenggelamkan kondisi korban ini seperti apa? Jadi pada saat ditenggelamkan, korban menurut keterangan dari tersangka itu mereka membungkusnya di dalam karung, kemudian diikatlah dengan tali tambang dan batu. Namun pada saat ditemukan ini sudah terlepas, posisi sudah terlepas. Kita menemukan ini di pinggiran bantaran kali di situ. Kita menemukan tali tambang warna kuning ini berikut juga dengan batu kalinya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat ya pemirsa, cukup besar bongkahan-bongkahan batunya yang digunakan untuk mengikat jenazah korban, dan pelaku ini berusaha untuk menenggelamkan tubuh atau jasad korban ke dalam sungai Citarum ya, aliran sungai Citarum. Namun 3 hari setelahnya, dari tanggal 1 Juli proses eksekusi terjadi,
jenazah korban ini ditemukan hari ketiga, artinya jasad korban ini sudah mengambang ya pada saat itu. Cukup berat saya lihat ini dan cukup besar juga bongkahan-bongkahannya. Nah, ini juga merupakan tali tambang yang digunakan untuk mengikat jasad korban dengan batu-batu itu ya? Dengan batu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Ya, Ibda, terima kasih. sekali lagi atas waktunya. Ya, terima kasih. Selain beberapa barang bukti yang tadi sudah Anda lihat pemirsa, sejumlah unit handphone, batu, dan tali tambang dan lain sebagainya, ada satu barang bukti lain yang akan saya tunjukkan pada Anda. Ini adalah barang bukti mobil. Di belakang saya ini merupakan mobil bermerek Honda Civic warna putih. Nah, mobil inilah yang dipakai oleh korban pada saat itu bersama-sama dengan dua orang pelaku bergerak dari stasiun Bojonggede, kemudian sempat berkeliling di Bogor sebelum akhirnya terjadilah aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kedua orang pelaku. Kalau bisa saya gambarkan di bagian kemudi, di situ merupakan pelaku Anda yang sedang mengemudikan mobil, yang mana juga merupakan sopir dari korban. Sementara itu, tepat di sebelah samping kirinya, ini merupakan korban. Nah, tepat di belakang korban, ini merupakan atau duduk di situ adalah pelaku yang bernama Warno. Nah, mobil ini juga pemirsa merupakan barang bukti mobil yang kemudian digadaikan oleh para pelaku melalui perantara, yakni Herman, untuk akhirnya mereka ini mendapatkan uang senilai 40 juta rupiah. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi begitu ya dari pihak kepolisian bahwa mobil ini adalah Honda Civic baru keluaran tahun 2024 begitu, sehingga sebenarnya kalau bisa kita simpulkan begitu ya, harganya ini cukup tinggi sehingga mungkin itu yang membuat para pelaku ini tergiur untuk akhirnya melakukan aksi perampokan, perampasan mobil ini hingga akhirnya menghilangkan nyawa korban. Saat ini kami sudah berada di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Di sini merupakan lokasi penemuan mayat korban Sida Alatas, seorang notaris yang ditemukan meninggal dunia setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Saya akan mencoba untuk mencari saksi mata yang pada saat itu menemukan mayat korban. Karena kalau kita lihat di depan saya itu merupakan kali tempat korban ini ditemukan mengambang. Selamat siang, Pak. Izin, saya Tanti dari Fakta TV One, Pak. Pak, izin. Ya, mau nanya, Pak, ini benar lokasi yang pada saat itu penemuan mayat korban? Betul. Ya, ini lokasinya pas ke KKW, cuman kita harus turun juga. Berhubung air sedang pasang, jadi kita agak sulit untuk turun ke lokasi. Bapak pada saat itu melihat? Sebetulnya awalnya saya dapat laporan dari warga bahwa ada mayat yang ngambang di Kali Citarum. Lalu saya cek lokasi, ternyata betul ada mayat. Lalu saya laporkan ke Polsek Kedungwaringin melalui Bimaspol saya, Bapak Surono. Boleh Pak ditunjukkan di mana lokasi persisnya pada saat itu menemukan korban? Siap. Bisa ditunjukkan Pak, kita bisa ke sana. Dengan Pak siapa sebelumnya Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat ya? Oke, saya tunjukkan Pak, mungkin kemana kita. Kalau kita lihat, ini bukan merupakan sungai yang bisa langsung kita tuju ya kalau ke sana, karena cukup pasang airnya, sehingga kita harus lewat jalan lain. Ini kita melewati perkebunan tampaknya. Oke, kita turun ya pemirsa ke bawah untuk menuju ke pinggir kali Citarum. Oke.
Di sini ya Pak? Di sini lokasi terakhir mayat nyangkut ya, lalu dibantu oleh warga dan pihak kepolisian Polsek Kedungwaringin, jenazah tersebut diangkat. Seperti apa proses penemuannya oleh warga? Proses penemuannya awalnya warga dari arah selatan, ada mayat ngambang, lalu warga telepon ke kami ya, ke saya. Cuman kondisi mayat tersebut sudah mengeluarkan bau busuk ya, sudah sangat bau, lalu di tubuhnya banyak luka. Oh, banyak luka. Banyak luka ya, termasuk di sini ya, di sini ada rembesan, nggak tahu itu terkena apa, kita kurang tahu. Yang jelas di pas pusar itu, pas badan, pas perut ada tambang yang sudah dikasih pemberat. Nah, pemberat itu batu yang sudah dikarungin gitu. Jam berapa Pak pada saat itu? Waktu itu hari Rabu sekitar kurang lebih jam 12-an saya dapat laporan dari warga, lalu 12 siang ya? Jam 12 siang. Pada saat itu warga tidak tahu ya identitas dari korban ini siapa. Masih terlihat kah Pak? Masih terlihat seperti apa wajah korban mungkin? Masih bisa dikenali kah? Kalau wajah sudah tidak bisa dikenali ya. Itu kami pun di sini tahu bahwa korban tersebut bernama Sidah Alatas dari pihak kepolisian setelah diidentifikasi gitu. Sepertinya memang kalau mendengar tadi kondisi korban begitu ya, disampaikan oleh Pak Rahmat, ini ada bekas luka tusukan pemirsa di bagian dada dan juga bagian lidah yang menjulur. Artinya ini sesuai dengan kronologi begitu ya, di mana korban sempat ditikam di bagian dada dan juga sempat dicekik juga oleh pelaku. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat atas waktunya. Sama-sama. Saya akan coba tunjukkan pada Anda seperti apa pada saat itu kronologi begitu ya, penemuan mayat atau penemuan jenazah korban Sidah Alatas. Kalau kita tahu berdasarkan pengakuan dari pelaku atau dari tersangka, di mana pembunuhan ini terjadi di sekitaran Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, dan mayat korban ini ditemukan persis di belakang saya sekarang, yakni di Sungai Citarum, yang mana mayat korban ini hanyut dan tersangkut di bagian bawah sana, tersangkut oleh tanaman rambat ya yang ada di bawah sana. Artinya ini ada jarak yang cukup jauh begitu dari Bojonggede sampai ke Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, karena berdasarkan pengakuan dari para tersangka, setelah melakukan pembunuhan, korban ini tidak langsung dibuang, dan kemudian kedua tersangka ini bertemu dengan salah satu tersangka lainnya, yakni Herman, untuk meminta bantuan membuang mayat korban yang sudah mereka bunuh. Disitulah pemirsa proses dilakukan, perencanaan dilakukan dengan mengikat korban menggunakan tali dan juga batu, yang kemudian pelaku atau tersangka akhirnya memutuskan untuk membuang jenazah korban. Persisnya ini tidak berada di sekitaran sini pemirsa, tapi di satu titik yang akhirnya membawa jenazah korban ini hanyut di aliran Sungai Citarum sampai akhirnya ditemukan oleh warga yang berada di Desa Kedungwaringin. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kawasan perumahan di daerah Cibinong. Di sini merupakan lokasi kantor milik korban, yakni Sidah Alatas. Anda bisa lihat pemirsa, saya akan tunjukkan pada Anda, ini merupakan kantor milik korban. Karena korban ini bekerja sebagai seorang notaris begitu di kawasan Jawa Barat. Kalau kita hubungkan dengan kronologi kejadian, pada mulanya setelah berjalan-jalan bersama dua orang tersangka, korban ini sempat mengantarkan kedua orang tersangka ke stasiun Bojonggede karena keduanya akan pulang kembali ke Cibitung. Namun karena pada saat itu sudah tidak ada kereta lagi, korban akhirnya menjemput kembali kedua tersangka dan bermaksud untuk mengantarkan kedua tersangka di kantornya ini. Tepat di salah satu perumahan yang ada di Cibinong. Namun belum sampai di kantor ini pemirsa, kedua tersangka melakukan aksi pembunuhan terhadap korban.
Memang kondisinya sekarang tertutup ya, kita tidak bisa masuk ke dalam atau melihat seperti apa aktivitasnya karena saat ini sedang tertutup, tapi kita akan coba untuk mencari informasi dari warga sekitar yang ada di sini. Kita coba masuk ke sini. Misi, Mas izin mau nanya, di sini penjaganya siapa ya? Ada Angga. Oh ya. Angga. Mas Angga ya? Ya. Izin, saya Tanti dari Fakta TV One, dari media. Mau tanya-tanya aja dikit Mas, tentang kantor notaris di sebelah ini. Iya. Tahu nggak Mas? Tahu itu aja sih. Tahu orangnya? Orangnya pernah lihat juga. Oh pernah lihat. Iya. Tapi itu kantor udah lama di situ sebelumnya Mas? Di situ apa? Ya di sini di. Udah lama sih. Oh udah lama. Iya. Tahu kesehariannya Bu Sida kayak gimana Oh, almarhum? kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Pernahnya ngelihatnya waktu lagi ngapain Mas? Ya kayak baru datang gitu. Baru datang dari luar masuk ke dalam, pernah lihat gitu aja. Oh, sekelebat aja ya. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol pernah? Nggak pernah kalau ngobrol. Oh kayak gitu. Terakhir ke sini kapan beliau Mas? Oh, udah lama sih, Kak. Kalau biasanya ke sini, Ibu sama siapa? Biasanya ke kantor sendirian atau ada yang nganterin mungkin? Ada yang nganterin kayaknya, Mbak. Tahu siapa itu Mas? Oh, nggak tahu. Ya. Tahu. Mas, saya punya fotonya nih. Ini bukan orang yang waktu itu Mas lihat suka nganterin Ibu terus pernah Oh, iya. ngopi. Ini? Iya ini. Pernah ngopi di sini juga? Pernah di sini juga. Kayak gimana orangnya Mas? Ya kayak gitu sih, Mbak. Maksudnya pernah ngobrol sesuatu gitu nggak? Kalau ngobrol nggak pernah, dia kayak cuma pesan kopi aja. Ya udah saya buatin, habis itu udah. Sering gitu aja. ke sini tapi? Nggak sering sih, pernah 2 kali kayaknya. Oh, kalau ke sini sendiri atau biasanya sama teman? Biasanya sendiri. Kayak dia kayak habis nganter, jadi langsung ke sini gitu. Oh, nungguin. Iya, nungguin gitu. Biasanya kalau ke sini abis nganterin gitu misalkan, itu biasanya jam berapa? Sekitar jam berapa kesininya? Waduh. Siang kayaknya, Mbak. Oh siang ya, Siang, iya. bukan malam hari juga. Bukan, kalau malam nggak pernah kayaknya. Oh gitu. Biasanya kalau mobil yang dipakai sama korban ibu ini apa? Mobil apa Mas? Yang dipakai yang si itu. Yang ini warna putih kayaknya. Oh warna putih. Warna putih. Terakhir ke sini kapan Mas? Mas ini? Udah lama banget nih kalau terakhir kesini dia. Udah lama banget Iya. ya. Terakhir lihat tuh dia ya ngopi di sini gitu, kayaknya udah 2 bulan lebih kayaknya, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. atas waktunya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mencoba mencari keterangan dari warga sekitar di kantor korban, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah satu rekan korban untuk mencari informasi lainnya. Kita temukan faktanya. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu rekan dari korban, yakni Pak Gunara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Kalau boleh tahu sudah mengenal korban ini sejak kapan Pak? Ya, saya dengan korban ini yang bernama Sidah Alatas, itu teman seangkatan kuliah. Kalau waktu pertama kali mendengar tentang kabar kematian korban, seperti apa ceritanya Pak? Iya, jadi pada waktu hari Rabu, tanggal 2, sekitar jam 15.30, saya dapat WA dari rekan saya notaris, ya, temannya juga almarhumah, menyampaikan bahwa sambil bergetar suaranya bahwa Sidah itu tidak ada, katanya hilang. Jadi yang diketahui dari pihak keluarganya, dia datang jam 2 lewat, ya, jam 2 pagi, 1 hari sebelumnya, kemudian keluar lagi jam 4 pagi itu. Setelah itu sudah lost komunikasi, sampai sore juga belum ada. Belum ada kabar. Iya, langsung pada waktu saya sarankan supaya buat laporan polisi supaya nanti bisa ditindaklanjuti apakah yang bersangkutan ini posisinya di mana gitu. Karena besoknya gitu, berarti Kamis sore saya baru dapat informasi bahwa ternyata almarhum dinyatakan meninggal. Kalau kita bicara sosoknya korban sendiri, seperti apa yang Bapak kenal? Korban ini orang yang sangat baik sekali, sering menolong. Saya sangat sedih sekali kehilangan seorang teman, seorang notaris yang mempunyai dedikasi yang begitu baik, begitu tinggi melaksanakan tugas profesi sebagai seorang notaris. Dan saya yakin teman-teman notaris yang ada di Kota Bogor betul-betul kehilangan seorang sosok Sidah
Alatas ini. Terima kasih sekali lagi Pak Gunawan Baik. atas waktunya. Bersama kami saat ini sudah ada kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Selamat malam Mbak Iva. Selamat malam. Baik Mbak Iva, ini melihat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang sopir pribadi terhadap notaris, ya, terhadap seorang notaris, terhadap bosnya dalam hal ini, yang mana korban ini akhirnya ditemukan meninggal dunia mengambang di Kali Citarum. Dan ketika ditanya motifnya di balik pembunuhan ini, pembunuhan berencana ini adalah karena pelaku atau tersangka ingin menguasai harta milik korban. Bagaimana sebetulnya peristiwa ini dilihat dalam perspektif kriminologi? Ya, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin tentang motif itu kan ada dua ya, instrumental sama material. Instrumental segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, gitu ya, dengan psikologis. Jadi marah, cinta, benci, dendam dan lain-lain. Tapi kalau material segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, dengan kepemilikan. Kalau memang ini sudah terungkap dan memang dinyatakan ini masalah ekonomi, ya sah-sah saja gitu ya. Karena si pelaku berarti sudah mempelajari bahwa sebetulnya kejahatan itu memang dipelajari sangat oleh pelaku. Satu yang kita tahu Mbak dari latar belakang tersangka ini adalah sopir pribadi ya, meskipun sopir lepas begitu dari korban begitu. Artinya di situ ada relasi kuasa mungkin yang terjadi di antara situ dalam dinamika hubungan itu ya. Bagaimana kriminologi melihat hal ini? Kalau relasi kuasa itu yang dipahami oleh orang awam mungkin antara atasan dan bawahan. Tapi bahwa relasi kuasa itu tetap kita pertimbangkan dengan pertimbangan gender. Karena orang atau objek yang layak untuk selama ini ya, yang layak dianggap sebagai mudah untuk dijadikan korban adalah yang pertama adalah perempuan. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah orang dewasa, orang tua. Yang keempat adalah orang dengan disabilitas gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini kan supirnya ada relasi kuasa bahwa dia harus takut kepada bosnya. Di mana bosnya adalah perempuan. Perempuan adalah orang yang berpotensi menjadi korban. Apalagi usianya mungkin berbeda sehingga kekuatannya berbeda. Pun kalau usianya sama, ketika dia sudah merencanakan dengan matang, organized crime-nya itu dia berjalan, pasti dia akan dengan mudah untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Motif pembunuhan sadis seorang notaris di Bogor, Sidah Alatas, telah terungkap. Dua tersangka mengakui bahwa mereka berkomplot membunuh dan merampok korban karena ingin menguasai harta korban, sebuah mobil Civic berwarna putih yang digadai senilai 40 juta rupiah. Mobil ini pun berpindah hingga 3 kali di 3 penadah yang berbeda. Kepolisian berhasil meringkus ketiganya. Mirisnya, korban tewas di tangan orang dekat, yakni sang sopir sendiri yang telah bekerja padanya secara lepas sejak tahun 2021. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.